Oke, cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas rahmat dan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul di hari, di bulan, di tempat yang mudah-mudahan Allah sangat berkahi dan Allah sangat rahmati ini. Amin. Dan juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepengurusan Masjid Riyadul Muttaqin, Pak DKM, Penizar, dan juga ustadz-ustadz lainnya dan jamaah Riyadul Muttaqin yang saya hormati dan saya banggakan atas kesempatan hari ini yang diberikan kepada saya untuk mengisi ceramah kuliah subuh di pagi hari ini. Alhamdulillah. Untuk tema hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang orang-orang atau pemuda salah satunya yang dimana dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Oke, insya Allah. Nah, langsung saja. Seorang ulama pernah berkata, inti dari pemuda yang dirindukan oleh surga itu sebenarnya hanya satu. Yaitu apa? Tatkala pemuda ini hadir di sebuah lingkungan, pemuda ini hadir di sebuah tempat yang dimana kondisinya itu sangat rusak, yang dimana sekelilingnya itu sangat kotor, tapi dia tetap berpegang teguh kepada agamanya, dia tetap berpegang teguh kepada pedomannya dan tidak terbawa oleh arus yang dimana lingkungannya itu memaksa dia untuk mendesak dia untuk mengajak dia kepada keburukan, tapi dia tetap teguh dalam pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan agama kita, yaitu dimana agama kita ini agama Islam, yang dimana Islam itu kita lihat ya Bapak-bapak sekalian, hadir di mana Islam itu hadir di tempat yang seperti apa? Kalau kita lihat zaman dulu itu, di dalam kondisi yang seperti apa? Ya, luar biasa. Kalau misalkan kita pernah lihat contohnya ketika berjalan-jalan ke Al-Jabar di Galeri Rasulullah itu, kita disambut dengan sebuah kutipan atau sebuah video klip, video pendek yang dimana mempertontonkan Islam itu hadir di mana zamannya itu adalah zaman yang sangat luar biasa yang kita sebut dengan zaman jahiliyah gitu ya. Untuk apa Islam hadir di dalam situ? Untuk mengubah hal-hal buruk itu menjadi hal yang lebih baik ya. Gak tanggung-tanggung Islam itu hadir di tempat yang sangat-sangat, mungkin kalau kita sebut hewan, lebih dari hewan rendahnya tempat itu ketika Islam belum hadir. Karena saking dahsyatnya keburukan-keburukan di situ semua berkumpul. Maju dikit ada perzinahan, maju dikit perbudakan yang luar biasa sangat banyak, bahkan wanita pun dianggap tidak ada harganya. Nah, Islam tuh hadir di tempat yang seperti itu, Bapak-bapak sekalian. Nah, alhamdulillah kita semua memeluk agama yang sangat luar biasa ini, dan juga ada suatu kisah yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu menurut saya, seorang pemuda yang Allah idamkan, seorang pemuda yang Allah sebut itu sangat-sangat luar biasa langkahnya untuk zaman sekarang gitu ya. Bahkan menurut saya pribadi gitu, dan juga ustadz-ustadz saya pernah berkata ketika ngobrol santai, menurutmu pemuda itu yang seperti apa sih? Karena sekarang banyak pemuda tuh hanya casingnya doang, Pak, Bu, gitu. Luarnya pemuda hebat gitu. Tapi pemuda yang Allah sebutkan tidak ada dalam diri-diri orang tersebut. Contohnya sekarang saja, luar biasa. Ini pemuda-pemuda yang sesungguhnya tuh, yang dahsyat gitu ya Pak. Dalamnya itu pemuda gitu. Tapi zaman sekarang banyak yang casingnya hanya pemuda saja. Hebat, bikin story, bikin IG gitu ya. Puncak berapa MDPL 3000 dia post, padahal dia tetangga masjid,
tapi nggak pernah ke masjid. Padahal cuman beberapa langkah ke masjid. Tapi gunung yang sangat tinggi, yang bahkan berapa ribu ratus langkah, tapi dia tempuh. Sedangkan dia tetangga masjid tidak mau ke masjid. Gitu. Bahkan dia orang yang sangat hebat dalam berucap, orang yang sangat hebat dalam berpidato, bahkan dijuluki di kampus, di kelas sebagai orang yang sangat pandai, tapi tidak pernah sekalipun membaca Al-Quran gitu. Jadi pemuda zaman sekarang ini luar biasa gitu, Pak, Bu ya. Apa ya bahasanya tuh FOMO gitu, mengikuti padahal dia tidak tahu apa manfaat untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna Allah azza wa jalla la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah. Sungguh Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah, yaitu seorang pemuda yang dimana dirinya tidak bisa dikontrol oleh hawa nafsu. Karena zaman sekarang ini pemuda banyak yang banyak mengikuti hawa nafsunya, apalagi sekarang diikuti oleh perkembangan yang dimana anak-anak muda itu banyak mencoba hal-hal baru yang tidak memikirkan apa dampaknya, yang penting rame aja, yang penting rame Pak gitu. Padahal dia nggak ada niatan melakukan, tapi karena rame teman-temannya ada di sana, ikutlah dari rasa penasaran gitu. Maka tugas kita sebagai orang yang belajar, salah satunya mobil khusus bapak-bapak pribadi mungkin yang masih mempunyai anak gitu ya Pak, karena jujur saya juga sebagai anak muda sangat ingin mencoba berbagai hal baru, yang dimana apalagi itu ada kata rame gitu, apalagi kalau nggak gitu tuh nggak gaul, kata teman saya tuh. Misalkan contoh, saya pernah ngobrol sama teman gitu, teman saya tuh berkata, Hei, Pen, kamu pacaran nggak? Nggak, kata saya teh. Pernah nyoba minum ini nggak? Nggak. Pernah nyoba ini itu? Nggak, kata saya tuh. Kata dia apa? Kamu sehat, cina. Malah gitu Pak, bilangnya. Jadi dahsyatnya pergaulan anak muda zaman sekarang. Nah, salah satunya apa tadi? Anak muda yang tidak dikontrol oleh hawa nafsu, itulah salah satu ciri pemuda yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada suatu kisah yang sangat dahsyat yang mungkin bapak-bapak juga sudah pada tahu, yaitu seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini, kata Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, sungguh hebat ya, sungguh luar biasa di zaman tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kita telah lagi Pak, Bu, di zaman tabi'in ini banyak sebenarnya orang-orang yang sangat luar biasa sekali gitu. Salah satunya nanti bisa ditemukan ada Ibnul Musyayid, beliau adalah seorang yang ahli sholat. Ada juga Urwah bin Zubair yang ahli zikir. Bahkan ketika zaman dulu Urwah ini hendak dioperasi dan belum ada obat bius, yang dimana operasinya ini adalah operasi amputasi, harus dipotong. Bagaimana caranya Uwais agar tidak terlalu merasa kesakitan, agar tidak terlalu meronta-ronta? Akhirnya Uwais memutuskan, lakukanlah ketika aku sedang sholat, lakukanlah ketika aku sedang zikir, kata Uwais, kata Urwah bin Zubair. Yang dimana akhirnya Urwah bin Zubair ini dioperasi ketika dia sedang berzikir. Bahkan nanti kita akan temukan seorang ulama kita juga, Al-Imam Hasan Al-Basri, yang dimana ilmunya sangat luas di zaman tabi'in saat itu. Tapi kenapa yang Nabi Muhammad SAW sebutkan yaitu Uwais Al-Qarni, bukan orang-orang yang lainnya? Ternyata ada kisah-kisah yang sangat inspiratif bagi kita semua, Pak, Bu, yang patut kita contoh dari Uwais Al-Qarni ini. Bahkan saking spesialnya Uwais Al-Qarni, Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal kalau kita lihat, ini tuh mereka berdua tuh, beliau tuh seorang senior di kalangan sahabat gitu, Abu Bakar dan Ali. Tapi kenapa Nabi Muhammad memerintahkan
kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya karena doanya sangat mustajab. Harusnya kan kebalik ya Pak. Harusnya Uwais yang Nabi Muhammad perintahkan untuk minta doa kepada Ali dan Umar. Tapi kebalik sekarang. Tapi yang harus meminta doa adalah Ali dan Umar kepada Uwais Al-Qarni. Nah, salah satu dari beberapa banyak hal yang menyebabkan Uwais sangat spesial, Bapak Ibu sekalian sudah tahu, yang dimana kemuliaannya terletak salah satunya pada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang dimana kisah sangat populernya itu adalah menggendong ibundanya untuk berangkat haji. Nah, salah satu ikhtiar, karena menggendong itu bukan hal yang sepele, apalagi haji ya Pak, sangat luar biasa, ibadah panjang dan berat gitu. Selain membutuhkan material juga butuh fisik yang kuat. Ternyata Uwais ini berlatih setiap harinya untuk menggendong anak sapi naik turun dari bukit ke bawah terus. Sampai-sampai harus dicaci tuh sama orang-orang. Itu orang aneh, ngapain ngegendong anak sapi naik turun terus setiap hari katanya. Ya, salah satunya itu Pak Bu, birrul walidain. Ya, adik-adik semuanya yang di belakang ya, berbakti kepada orang tua. Dan ini sangat mahal. Bisa menyebabkan kita semua doanya sangat mustajab sebagaimana Uwais Al-Qarni. Bahkan mungkin bukan adik-adik aja, bapak-bapak sekalian mungkin masih mempunyai kedua orang tua, alhamdulillah berarti masih mempunyai tiket surga yang sangat dekat gitu ya. Nah, selain birrul walidain, ternyata Uwais juga ada hal lain, yaitu dia tidak suka ketenaran Pak Bu. Ada kisah lucu ketika dimana Rasul sudah memberitahu kemuliaan Uwais gitu ya. Nah, sahabat pada mencari tuh berbondong-bondong. Bukan hanya sahabat Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib, tapi sahabat-sahabat lainnya yang mendengar perintah dari Nabi ikut mencari Uwais Al-Qarni. Sehingga suatu saat ketika Uwais ini yang pengen ketemu Nabi, tapi Uwais ini selalu tidak sempat untuk ketemu Nabi. Pernah suatu ketika Uwais ini pengen ketemu Nabi dalam perjalanan dari Yaman menuju ke Madinah, karena Nabi saat itu ada di Madinah. Uwais ini mampir dulu di sebuah tempat yang dimana sudah diketahui lokasinya oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga sahabat-sahabat yang lain itu berbondong-bondong ingin bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Akan tetapi Uwais mengetahui juga informasi tersebut, sehingga Uwais tidak berlama-lama dan segera pergi karena Uwais tidak mau terkenal. Dan tujuan Uwais saat itu hendak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi karena beberapa hal tidak sempat ketemu Nabi, dan Uwais tidak bisa lama-lama karena menunggu ibundanya yang sedang sakit di rumahnya. Ya, itu salah satunya Pak. Selain birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, Uwais juga tidak suka yang namanya ketenaran. Ya, tidak suka pengen dianggap orang hebat, pengen jadi orang biasa aja gitu. Kalau kata anak muda sekarang disebutnya low profile gitu Pak ya. Nah, ternyata birrul walidain Uwais itu bukan hanya sampai situ saja. Ketika ibundanya sakit, Uwais juga mengurusnya. Saking salah satu kisah Uwais ketika sedang menemani ibundanya, ketika ibundanya di musim dingin saat itu membutuhkan air hangat, Uwais membuatkan air hangat, lalu menjumpai ibunya yang sedang tertidur. Uwais itu tidak pergi, memegang gelasnya sambil menunggu ibundanya terbangun. Lama banget. Ketika ibundanya terbangun, "Wahai Uwais, kenapa engkau ada di sisiku?" Kata Uwais, "Wahai ibunda, sesungguhnya sebelumnya engkau memerintahkan aku untuk mengambilkan air hangat. Maka akan aku siapkan dan aku tidak akan pergi dulu karena sebelumnya engkau memanggil aku beberapa kali sebelum aku ke tempatmu. Dan aku tidak mau membuatmu menunggu lagi. Akhirnya aku menunggu di sini sampai gelas air hangatnya itu berembun dan ada tapak lengan Uwais, saking lamanya Uwais genggam menunggu ibundanya terbangun." Luar biasa kisah Uwais Al-Qarni, Pak. Ya. Lanjut, ada beberapa kisah-kisah lain yang sangat inspiratif. Salah satunya adalah seorang sahabat yang dimana dia hidupnya kekurangan Pak Bu. Sahabat ini ciri-ciri fisiknya dia hitam, pakaiannya lusuh, dan bahkan kakinya pecah-pecah karena tidak pakai alas kaki. Karena dia dari kalangan tidak mampu. Suatu saat
Nabi ini selalu memujinya kalau ketemu di depan para sahabat. Selalu memujinya dan Nabi selalu menanyakan kabarnya. Dan menanyakannya itu, wahai fulan, kapan kau menikah? Terus Pak, seperti itu kepada anak muda ini. Wahai fulan, kalau ketemu, kapan kau menikah? Nah, suatu ketika sahabat ini menjawab, ya Nabi, aku ini kondisinya seperti ini. Mana ada wanita yang mau denganku, kata Nabi Muhammad. Pasti ada. Suatu ketika Nabi Muhammad bertemu dengan sahabat lainnya, bertepatan dengan seorang sahabat ini yang hadir, dan akhirnya Nabi Muhammad menawarkan kepada sahabat lainnya, maukah engkau menjadikan dia sebagai menantu, katanya. Akhirnya keluarga yang ditawarkan ini, karena ini adalah permintaan dari Nabi Muhammad SAW, mana mungkin bisa ditolak gitu kan Pak. Nah, akhirnya berdiskusilah dengan keluarganya gitu. Antara ayah dan ibu ini, mereka saling debat. Anak kita jangan sama dia, fisiknya gini, kondisinya gini, serba kekurangan. Tapi anaknya sangat solehah Pak. Ayah, ibu, ini perintah Nabi, masa kita tolak? Ya, aku ridho, mari kita lakukan. Akhirnya pemuda ini menikah dengan wanita tersebut. Selang beberapa hari ternyata ada peperangan Pak. Pemuda ini datang untuk ikut perang. Dia maju paling depan. Ternyata dia syahid dalam peperangan. Ketika Nabi datang kepada tempat jasadnya, ternyata di sekelilingnya ada 7 orang yang meninggal, musuh Pak. Ya, kata Nabi, orang ini walaupun di dunia banyak wanita yang enggan, tapi ketika dia hendak wafat, itu bidadari surga telah menunggunya untuk menjamunya. Sangat dahsyat Pak. Jadi pemuda itu zaman sekarang banyak pemuda yang mementingkan fisik Pak. Bahkan rela sampai ngeluarin uang banyak-banyak demi membaguskan fisiknya gitu. Nah itu Pak. Sebagai penutup, ada hadis yang dimana ini bisa kita lakukan juga ya Pak. Yaitu ada 4 golongan yang dimana surga merindukannya, gitu ya. Yang pertama, dalil Quran, orang yang senantiasa bersama Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengkajinya, dan ini salah satu golongan yang surga rindukan. Alhamdulillah. Yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisan Pak. Zaman sekarang banyak orang yang rajin ibadahnya tapi mencela Pak. Ya, itu imam kopehna miringnya, wah, baru aja beres sholat udah mencela gitu, sayang sekali. Maka Nabi Muhammad SAW pernah berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaku khairan aw liyasmut. Kalau engkau tidak mampu berbicara yang baik, maka diamlah. Lalu yang ketiga, ada golongan orang-orang yang senantiasa memberi makan orang-orang yang membutuhkan atau kelaparan. Dan yang terakhir, golongan yang keempat ini adalah orang-orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam kategori itu semua, yang dimana kita semua bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian Pak Bu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.